Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang senang pengadaan dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi telaah yang eh, terpotong di video yang pertama. Kita masuk ke bagian yang kedua sampai dengan pasal 61 telaah pasal pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Ya, langsung aja kita ke TKP. Iya, rekan-rekan semuanya. Jadi, bagi yang belum mengetahui ini adalah kartu nama saya, Agus Sarif Rahman, saya pengelola pengadaan ahli media, Property Advisor LKPP, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator kehormatan bidang pengadaan barang jasa, dan ahli penyusun SOP peraturan eh, berbagai macam regulasi pengadaan barang jasa di berbagai entitas. Nah, kita lanjutkan dari yang terakhir, video yang terakhir. Inilah telaah pasal Perpres nomor 46 tahun 2025. Dan kami mengemas ini dalam sebuah buku yang nantinya akan muncul versi e-booknya ya, untuk bisa dijadikan dasar literasi. Jadi tidak hanya menyampaikan perbandingan-perbandingan pasal, akan tetapi juga menyampaikan eh, tanggapan-tanggapan ahli terkait dengan apa yang berubah di sini. Dan rekan-rekan semuanya, kita lanjutkan di pasal 61. Oke, kita buka juga perpresnya ya. Perpresnya, Perpres 46 2025. Iya, ini dia. Terakhir sampai pasal 61 ya. Sampai pasal 61 berarti ini 54. Nah, ini dia. Ini pasal 61 aslinya. Nah, kalau lihat seperti ini ya bingung apa yang berubah gitu ya. Nah, ternyata setelah kita telaah, ternyata ini dia. Langsung ke bagian yang kuningnya saja ya, kita percepat. Jadi di sini disisipkan ayat 1A yang secara tegas menyatakan bahwa pengecualian-pengecualian di pasal 61 ayat 1 itu nggak berlaku untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKK untuk UMKK ya. Ini berarti bahwa meskipun suatu keadaan itu dikecualikan, tetap saja kita di kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan UMKK itu yang terkait dengan pasal pasal yang terkait dengan kewajiban produk dalam negeri dan UMKK ya, itu masih tetap berlaku masih tetap berlaku. Jadi pengecualiannya tidak berlaku untuk kebijakan yang ini. Dan sekali lagi kalau melihat kebijakan kewajiban produk dalam negeri dan UMKK harus utuh ya. Nanti kita bisa bisa di VT yang lain. Jadi tidak hanya sekedar berbicara asal ada TKDN beli enggak ya. Sekali lagi ini kebijakan adalah kewajiban menggunakan produk dalam negeri dan UMKK, bukan terkait TKDN. Jangan salah paham, ini dua hal yang berbeda. Penekanannya sudah berbeda. Ya, Bapak Ibu, ya, jadi disisipkan di ayat 1A ini pengecualian ini. Ya, jadi pengecualian tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan UMKK. Kemudian di ayat 2 itu redaksi diubah dari diatur tersendiri dengan peraturan pimpinan BLU, kan begitu ya, yang BLU ini belut ya, cuma jadi diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak mesti dengan pimpinan BLU ya, nah, tapi kalau misalkan RSUD itu ya ada surat edaran bersama eh, antara LKPP dan Kemendagri itu itu bisa jadi eh, panduan salah satunya itu ya. Karena BLU itu kan banyak ya, belut itu banyak ya. Nah, itu di situ ada di surat edaran bersama eh, antara LKPP dan Kemendagri itu diatur di beberapa hal terkait dengan eh, pembuatan peraturan kepala daerah dan petunjuk ya dan ruang-ruang inovasi yang bisa dilakukan di situ. Nah, di situ kita bisa mengikuti. Itu contoh saja. Jadi kalimatnya lebih umum ya, kalimatnya dibuat lebih umum yaitu eh, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di ayat 2-nya. Kemudian di ayat 3 ruang lingkup pengecualian yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam peraturan kepala lembaga itu dirinci, yaitu menjadi hanya dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C. Dan sebelumnya ayat 3 ini merujuk pada seluruh pengecualian dalam ayat 1 tersebut.
Ya, jadi di ayat 3 itu diperinci itu menjadi hanya yang dimaksud pada B, C, dan D saja. Ya, pada B, C, dan D saja. Ya, B, C, dan D. Yang ini tidak termasuk pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah. Ya, itu tidak termasuk di situ. Ya, ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian tadi P, C, dan D. Ya, jadi tidak perlu ada perlemnya lagi. Jadi tidak membuat perlem lagi. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Ini banyak beberapa orang nanya perlemnya mana yang belut BLU ya ada ya. Memang nggak ada kewajibannya ya. Dan ini dipertegas di Perpres 46 2025 ini ya ini nih ya. Hanya B, C, C, dan D saja. Ketentuan lebih lanjut pengecualian itu ya. Nanti tanggungannya ya. Untuk yang dilaksanakan berdasarkan tadi yang dipublikasikan, kemudian untuk praktik bisnis yang sudah mapan, untuk yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang saat ini kita masih menggunakan peraturan KPU nomor 5 tahun 2021, ya, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, perubahan berikutnya ini cukup unik ya. Saya juga sempat bingung ya apa yang dimaksud ini saya pelajari dengan perpres yang lama baru paham ya maksudnya. Jadi di bagian yang ini ya itu ditambahkan bagian keenam. Jadi pada bagian kelima bab 8 ini itu diubah, maaf ya, di bagian kelima ya, yang seperti ini ya. Jadi kita langsung, nah ini ya, pengadaan ini bagian kelimanya dirubah kalimatnya, ya, yaitu dari awalnya itu tender seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Kalimatnya dirubah menjadi pengadaan barang jasa internasional dan dana pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Ya ini lebih umum ya karena pengadaan jasa internasional itu lebih umum karena bagaimanapun metode pemilihan untuk pengadaan barang jasa internasional nggak mesti tender seleksi ya. Ada banyak praktek-praktek yang sudah dilakukan di beberapa instansi yang pengadaan barang jasa internasional dengan misalnya penunjukan langsung internasional. Jadi nggak mesti tender seleksi. Contohnya di tempat saya di BMKG juga ada di beberapa di tempat instansi yang lain itu juga seperti itu ya. Seperti itu di Kemenkes kalau tidak salah ya di di dan beberapa instansi lah ya ada yang penunjukan. Jadi yang namanya pengadaan barang jasa internasional itu nggak mesti tender seleksi. Nah kalimat sebelumnya ini kan tender seleksi. Nah ini dirubah menjadi pengadaan barang jasa internasional. Jadi lebih umum kalimatnya. Dan itu aja yang berubah, yang lain nggak berubah ya. Saya ngomong yang berubah-berubah aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya di pasal 63. Nah, di pasal 63 ini adalah Nah, ini perubahannya cukup drastis ya, yaitu mengenai pengadaan barang jasa internasional ini ya. Jadi di pasal 63 sesuai yang ada di sini ya. Nah, ini kalimatnya jadi begini nih kalimatnya. Nah, ini di pasal 63 itu seluruh ayat yang diubah 1, 2, 3, 5, 6, 8. Kata frasa tender seleksi internasional diubah menjadi pengadaan barang jasa internasional. Ini menyelaraskan dengan judulnya tadi. Kemudian di ayat 4 lingkup kerjasama pada badan usaha asing dalam industri dalam negeri diperluas. Itu juga mencakup jasa lainnya. Selain barang pekerjaan konstruksi, serta redaksinya diperluas menjadi meliputi namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang dan atau pelaksanaan eh, pelayanan purna jual di ayat 4-nya ya. Jadi ini memberikan ruang petunjuk ya. Jadi badan usaha asing yang melaksanakan pengadaan barang jasa itu yang dulunya itu hanya barang dengan konsumsi ini bisa pekerjaan yang jasa lainnya juga masuk ya. Itu harus bekerja sama ya, yang harus bekerja sama dengan industri dalam negeri meliputi, nah namun tidak terbatas pada pembuatan suku cadang atau pelaksanaan pelayanan purna jual. Jadi yang yang dibagi tugasnya ke pelaku usaha nasional itu diperluas di dalam di ayat 4 ini. Ya, di ayat 4 ini diperluas, yaitu untuk termasuk bisa dikasih kerjaan untuk jasa lainnya. Ya, under service. Sebenarnya kita kurang cocok dengan istilah jasa lainnya ini ya. Lebih cocok itu sebenarnya kalau best practice saya lihat itu maintenance support ya. Jasa pendukung ya. Nah, jasa pemeliharaan atau supporting support, jasa pendukung.
Ya, itu lebih best practice. Mas kita pakai jasa lainnya sudah lah ya. Seperti ini. Jadi tambah jasa lainnya. Dan itu pun dikasih contoh di sini. Contohnya kalau ngasih pembuatan suku cadang, pelaksanaan pelayanan purna jual itu bisa dikasih ke pelaku usaha nasional. Ya. Jadi kemudian disisipkan di ayat 2A ya, yang mewajibkan pencantuman ketentuan mengenai alih teknologi dan pengetahuan, penggunaan tenaga ahli teknis nasional dan atau penggunaan barang jasa lain dari dalam negeri dalam pengadaan barang jasa internasional. Di ayat 2A ada disisipkan ya, di ayat 2A yang di atas tadi. Ya, jadi ada mencantumkan ini ya, dalam pengadaan barang jasa ini mencantumkan ketentuan ini, alih teknologi, penggunaan tenaga ahli teknik nasional, penggunaan barang jasa lain dari dalam negeri. Nah, seperti itu. Jadi ini akan memperluas peran pelaku usaha nasional ketika transaksi belanja itu menggunakan pelaku usaha asing dalam pengadaan barang jasa internasional. Oke, pasal 64 ini apa perubahannya? Pasal 64. Pasal 64 ini berbicara mengenai dana pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri. Nah, kita lihat ini pasal 64 aslinya ya. Pasal 64 aslinya. Nah, ini bedanya apa nih? Apa yang berubah nih? Di pasal 64 itu langsung ke kuningnya ya. Pak, ayat 1 itu ada frasa tambahan ya, atau turunan perjanjian atau dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian sebagai bagian dari persyaratan pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri serta ketentuan asal country of origin barang jasa. Setelah frasa kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah luar negeri. Ya, ditambahkan kalimat ini atau turunan. Nah, ini dia ya di apa namanya di ayat 1. Nah, ini. Nah, ini artinya apa nih? Nah, artinya adalah perubahan ini akan memperjelas bahwa ketentuan dalam turunan perjanjian, dokumen terkait perjanjian, serta ketentuan asal barang jasa itu juga dapat menjadi pengecualian dari ketentuan Perpres ini untuk pengadaan yang didanai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu berfokusnya, oh pokok metode pemilihannya boleh ngatur. Nah ini enggak hanya itu saja yang dikecualikan, kan disebut sebagai bab pengadaan khusus itu memang ya khusus, nggak pakai aturan ini gitu. Nah di dalam pasal 64 ini diperluas ya, jadi perluas pengecualian ini yaitu ditambahkan dengan frasa atau turunan perjanjian. Jadi turunannya pun ya segala macam turunan ya, segala macam turunan perjanjian itu juga menjadi bagian yang dikecualikan ya. Bisa dikecualikan, bisa berbeda, nggak harus ikut perpres. Poinnya adalah nggak harus ikut perpres turunannya ya. Turunannya itu nggak harus ikut perpres. Ya, jangan di atasnya perjanjian ujung-ujungnya suruh pakai SPSE nanti. Atau anu apa eh mekanismenya suruh mengikuti MDP gitu. Ya, nggak mau, Pak ya. Belum tentu mau. Jadi tergantung dari kesepakatan dalam perjanjian tersebut sehingga di sini dibuat lebih tegas lagi bahwa pengecualian yang diatur dalam dana yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri dan luar negeri itu bisa sampai pada turunan perjanjiannya, dokumen terkait eh, dokumen terkait perjanjiannya serta ketentuan asal barang, country of origin, itu ngambil dari mana, itu sudah masuk dari pengecualian juga, ya. Seperti itu. Jadi menjadikan payung hukum dan tidak jadikan sumber masalah ya sama orang-orang yang masih berpikirnya itu berpikir perpres semua ke semua metode padahal ini duitnya duit minjem atau duit dikasih hibah ya tergantung dari eh, perjanjian tersebut ya seperti itu. Oke, ini pasal 64 ya. Kemudian ini berikutnya ini bukan pasal tapi bab 8 bagian 6. Nah, ini cukup unik ya. Ini yang saya bilang sempat bingung ya ini nih ya. Di bab 8 itu kan sebenarnya judulnya adalah pengadaan khusus ya. Itu bagiannya ada bagian satu, bagian 2, bagian 3, bagian keempat, bagian 5 ya. Apa aja pengadaan khusus ada darurat, ada pengecualian, ada internasional dan seterusnya ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Selama ini hanya sampai bagian kelima saja seperti ini. Ya, selama ini hanya sampai bagian kelima saja. Nah, akan tetapi ya di dalam Perpres ini sesuai dengan
komitmen di pasal sebelumnya mengenai PBJ desa, pengadaan barang jasa desa, ditambahkan satu bagian lagi namanya bagian ke-6 ya. Ya, ada satu bagian lagi perbedaannya ya. Bagian benar ini memang benar-benar baru. Nah, bagian ke-6 ini dan bagian ke-6 ini pasalnya dikasih pasal tambahan supaya nggak geser pasal di bawahnya. Kan sebelumnya itu 64, nah kita kasihlah nih 64A, 64B, dan 64C untuk mengatur regulasi umum di Perpres tentang pengadaan barang jasa di desa. Ya, jadi payung hukumnya di sini nih ya, yang sah sudah di pasal 64A, 64B, dan 64C ini. Jadi itu perubahannya yaitu apa? Di pasal 64A, inti perubahannya yaitu pasal ini menetapkan tujuan dan prinsip dasar pengadaan barang jasa desa, yaitu apa? Untuk ekonomi lokal dan pemberdayaan sumber daya desa. Di 64A intinya di situ. Kemudian 64B intinya adalah pasal ini merinci metode pelaksanaan pengadaan barang jasa desa, di mana swakelola itu ditekankan sebagai prioritas penyedia dalam kriteria lokal, dan kemudian baru penyedia dalam kriteria lokal, dan menekankan penggunaan produk UMKK lagi serta metode e-purchasing ya, seperti itu menurut saya di desa ini ya. Itu metodenya swakelola. Bedanya apa swakelola dengan penyedia? Di sini swakelola adalah bertransaksi dengan bukan pelaku usaha, ya tinggal nyuruh orang ya, misalkan nyuruh tukang itu adalah swakelola ya. Karena tukang-tukang itu bukan pelaku usaha, kecuali memang tukang itu eh, berstatus sebagai pelaku usaha, beda lagi. Kalau penyedia berstatus sebagai pelaku usaha. Itu 64B intinya. Kalau 64C ini intinya apa? Pasal ini memberikan dasar hukum untuk pengaturan teknis lebih lanjut di tingkat kabupaten kota dan peran LKPP dalam menyusun pedoman. Ya, saat ini sudah ada di peraturan LKPP yang tahun 2019 ya, yaitu pedoman. Di situ diatur pedoman untuk menyusun peraturan kepala daerah terkait dengan pengadaan barang jasa di desa. Nah, ini teknis lebih lanjut di tingkat kabupaten. Nah, ini diberikan payung hukumnya di pasal 64C ini. Ya, ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang jasa desa ya, diatur dalam peraturan bupati atau wali kota dengan mengacu dengan peraturan LKPP. Ya, kuncinya apa? Pedomannya itu meliputi pengaturan mengenai tujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku, perencanaan, persiapan, pelaksanaan, SDM-nya, kelembagaan dan pembinaan dan pengawasan. Itu bagian komponen penting kalau membuat peraturan eh, kepala daerah ya, bupati, wali kota. Oke. Nah, ini adalah terkait dengan 64 tadi ya, sudah clear dari perubahannya memang penyisipan 64A, B, dan C tadi ya. Jadi 64A mengalami perubahan, 64 itu mengalami perubahan pada ayat 1 terkait pendanaan tadi ya. Nah, dan seterusnya. Oke, kita ke pasal 66 sekarang. Nah, pasal 66 apa yang berubah, Pak? Nah, ini ya pasal 66. Nah, ini dia pasal 66. Ini tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri, gitu ya. Nah, ini pasal 60 perubahannya apa? Di ayat 1 perubahannya adalah penambahan kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi institusi lainnya. Nah, ini ya. Saya lagi nanti di video yang lain kita akan tekankan lagi apa yang dimaksud ini ya. Kalau kalau nggak kalau nggak diberikan edukasi-edukasi tambahan, ini kalau membaca gini saklek ini, ya. Wah, berarti wajib nggak begitu ya. Sekali lagi kemarin di VT sebelumnya diperhatikan ya, tergantung dari identifikasi kebutuhannya. Ya, tergantung dari identifikasi kebutuhannya. Dari aspeknya apa aja? Teknis, aspek kinerja, aspek jumlah, aspek waktu, aspek lokasi, aspek pelayanan. Jelas tadi yang sudah ada dijelaskan di video sebelumnya. Ini kita tekankan lagi ya. Ini saya hanya menyampaikan bagian yang potongan dari yang berubah di pasal 66 ini saja. Tapi jangan selalu selantas diartikan potongan ini lupa wajib dengan produk dalam negeri. Ya. Iya, dalam kebijakan besarnya iya. Ya, ketika dalam mengambil keputusan, makanya kita selalu ada tiga opsinya ya, yaitu ber-TKDN, PDN, dan impor. Dan ini sama nih seperti ini. Ya,
Kemudian di ayat 2 ini perubahannya yaitu pengaturan kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk industri menjadi untuk produk industri ya, untuk produk itu menjadi lebih detail dan berjenjang berdasarkan TKDN dengan prioritas pada TKDN yang lebih tinggi atau kombinasi TKDN plus BMP. Di kalimatnya menjadi seperti ini ya kalimatnya. Dijelaskan di ayat 2. Nah, ini ya di ayat 2 menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN 25% ya. Bila terdapat produk, nah ini kalau ngomong apabila terdapat ini sekali lagi jangan diartikan asal ada produk TKDN dibeli, tidak seperti itu penerjemahannya ya. Penerjemahannya ini sebelumnya sudah dibahas, tidak usah kita bahas ulang lagi yang di tentang aspek-aspek ya dalam kita menentukan kebutuhan tadi ya. Bila terdapat itu tentunya balik lagi ke pasal 1 di Perpres bahwa pengadaan itu diawali dari identifikasi kebutuhan. Nah, tapi pilihannya tetap saja. Ya, jenjangnya tuh selalu 4 begini ya. TKDN plus 2MP di atas 40%, kemudian PDN ya. Nah, kemudian dalam hal produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN ditambah BMP paling sedikit 40% tidak tersedia, maka bisa memilih yang paling sedikit bisa menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25%. Ya, kemudian jenjang yang ketiga adalah dalam hal produk dalam negeri tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, maka penggunaan produk dalam negeri yang memiliki nilai tingkat komponen dalam negeri paling kurang eh, eh, kurang dari 25%, kurang dari 25%. Dan seterusnya sampai ujung-ujungnya adalah dalam hal produk dalam negeri tidak sedia volume tidak mencukupi, maka penggunaan produk dalam negeri yang tercantum dan sistem informasi industri nasional. Jadi ini kuncinya adalah pengaturan jadi lebih detail terkait dengan prioritas ini. Nah, ini adalah yang tadi untuk kewajiban ya produk dalam negeri untuk produk industri. Nah, di ayat 3 ini adalah yang produk non industri. Nah, ini juga diatur ya penambahan pengaturan spesifik untuk produk non industri. Jadi setelah Perpres ini ayat 3 itu mengatur kewajiban penggunaan produk dalam negeri untuk produk industri berdasarkan pernyataan pelaku usaha self declare ya untuk produk-produk yang non industri. Ini juga sesuai dengan surat edaran dari surat dari eh, Kementerian Investasi ya bahwa produk-produk non industri itu banyak sekali ya. Dan itu kuncinya adalah berupa produk dalam negeri, bukan perkara TKDN ya. Contohnya produk pertanian, produk kehutanan, itu produk yang tidak memiliki TKDN. Ini bukan produk merupakan produk non industri. Nah, ini asal ada self declare ya. Nah, ini dikasihkan payung hukum. Jadi apa yang ketentuan yang dibuat oleh eh, Menteri eh, Maritim dan Investasi ya, Kementerian Koordinator di bidang investasi itu mendapatkan payung hukumnya di ayat 3 ini ya, menambahkan pengaturan spesifik untuk produk non industri di ayat 3 ini. Ya cukup dengan self declare saja produknya menggunakan produk dalam negeri yang dinyatakan pelaku usaha. Self declare saja sudah ya. Produk peternakan ya. Kemudian juga jasa catering itu bukan produk industri, itu self declare saja ya. Nah, kemudian di ayat 4. Nah, ini ya. Sehingga ini nanti pasal 66 ini jangan sampai diartikan ya itu dibacanya di atas saja. Ini suka dipotong-potong ya. Ini jelas ya mengenai penggunaan produk impor. Jadi setelah Perpres 46 ini ayat 4 ini mengatur bahwa produk impor itu hanya dapat digunakan jika produk dalam negeri yang diatur di ayat 2 dan 3 itu memang nggak tersedia atau volume yang nggak mencukupi kebutuhan. Jadi kuncinya adalah tetap kebutuhan ya. Ya, kuncinya adalah tetap kebutuhan, tidak tersedia dan volume tidak mencukupi kebutuhan. Ya, pengaturan penggunaan produk impor itu ditambahkan setelah pengaturan berjenjang untuk produk dalam negeri. Jadi menjadi salah satu prioritas terakhir. Jadi artinya beli produk impor itu ya boleh, bukan dilarang ya. Ya, boleh sekali ya. Ya, dalam hal produk dalam negeri
pada ayat 2 dan ayat 3 tidak tersedia atau volume tidak mencukupi dapat menggunakan produk impor ya, jelas ya. Dan ini sekali lagi mengartikan tidak tersedia atau volume tidak mencukupi kebutuhan. Ini sekali lagi ya jangan kita saklek, wah pokok asal volume nggak cukup, asal enggak ya. Sekali lagi parameternya kebutuhan itu yang eh, harus dicermati ya. Ketika kita menentukan kebutuhan ya yang diatur di 66 ini ya. Jadi jangan sampai nanti ya kita mengartikan apa namanya kita mengartikan pasal 66 ini terlalu polos gitu ya. Itu menandakan kemampuan kompetensi kita belum cukup untuk bisa mengartikan pasal 66. Maka ya perlu mendengarkan dari para ahli ya. Karena ingat tujuan utama pengadaan barang jasa adalah value for money. Bahwa beli barang impor nggak masalah. Dan nggak usah pakai izin sampai eselon 1 di sini tidak diatur seperti itu. Jadi jangan dibikin malah ribet sendiri. Kuncinya tetap saja adalah pada yang bersangkutan ya kuncinya. Ya, ini ya, penggunaan produk impor. Jadi tidak apa-apa, pokoknya asal tidak tersedia dan volume tidak mencukupi ini, mengartikannya itu sekali lagi mengartikan ini adalah dari beberapa aspek ya, beberapa aspek yang sudah dijelaskan di VT sebelumnya. Ya, aspek kinerja, aspek jumlah tentunya volume ini ya, kalau volume, aspek waktu, aspek lokasi, aspek layanan. Di situ ditentukan parameter kebutuhannya. Nah, manakala itu tidak tersedia dan memang volume juga nggak mencukupi, maka kita bisa produk impor gitu ya. Tidak anti, kita tidak anti. Oke. Kemudian di ayat 5 ayat 9 ini pengaturan tambahan ya. Jadi perubahannya apa? Ini penambahan pengaturan detail mengenai proses informasi persetujuan penetapan standar terkait penggunaan produk dalam negeri. Ini di ayat 5 sampai ayat 9. Ya. Ayat 5 pemenuhan kewajiban berdasarkan kemampuan industri dalam negeri. Ayat 6 penyediaan informasi kemampuan industri dalam negeri. Kemudian persetujuan penggunaan produk impor jika informasi kemampuan industri belum tersedia. Nah, seperti ini diatur di sini dalam hal ini. Jadi ini juga diaturnya lebih fleksibel ya. Jadi ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana di ayat 2 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri. Nah, ini ya. Ini relaksasinya ini yang dimaksud relaksasi ini. Coba di ayat 5 ini ya, saya ulas di ayat 5 sampai 9 ini. Karena ini ayat yang apa ya namanya diubah disisipkan ya. Ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban penggunaan produk dalam negeri di ayat 2 dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan industri dalam negeri ya. Jadi di Perpres ini suka ngomong atasnya wajib, bawahnya itu seolah kayak membatalkan kewajiban itu, ya. Kayak tadi kalau di VT pertama kita ngomong e-purchasing tadi itu ya. Ya ini terulang lagi di sini terkait dengan di pasal 66 ini. Menteri yang menyelenggarkan urusan di bidang perindustrian ya, Menteri Perindustrian ya, menyediakan informasi terkait kemampuan industri dalam negeri ya. Dalam hal informasi sebenarnya itu belum tersedia, maka penggunaan produk dalam negeri dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, atau pejabat yang ditunjuk. Ya, itu. Nah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian itu dapat menetapkan batas minimum nilai TKDN pada industri tertentu. Nah, ini urusannya dengan apa Menteri Perindustrian ya di luar ketentuan yang di ayat 2 tadi. Nah, menteri yang di bidang yang menyelenggarakan urusan bidang jasa konstruksi, Menteri PUPR ya ini ya, berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perindustrian untuk menetapkan batas minimum nilai TKDN konstruksi. Nah, ini sudah ada regulasinya ya. Dan kemudian nilai tingkat TKDN dan bobot BMP ya mengacu pada daftar inventarisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Dan kewajiban penggunaan produk dalam negeri dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan, pengadaan, dan pemilihan penyedia. Ini ya tahapan kewajibannya. Di sini mengartikannya ya.
Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud dicantumkan dalam RUP, spektek, KAK, dan atau dokumen pemilihan. Ya, seperti itu. Dan kita lihat nanti ini bisa aja ada reaksi nanti ya. Dan bisa jadi bagian yang di sini bisa ada perubahan. Tapi kalau kita benar-benar secara komprehensif mengartikan pasal itu tidak dipotong, ayat pasal 66 ini ya utuh gitu dan dengan pasal-pasal sebelumnya tadi tentang parameter kebutuhan, maka kita menyadari benar bahwa untuk menentukan apakah itu TKDN, PDN atau impor itu tidak semata-mata oh asal ada TKDN dibeli ya. Ingat tadi pasal 66 ini penekanannya adalah produk dalam negeri. Ya, seperti Asus, seperti LG, Lenovo, ya. Bahkan seperti merek-merek, bahkan seperti Huawei aja itu ada di, bahkan itu mereka itu sebenarnya sudah berstatus produk dalam negeri walaupun nilai eh, tidak semua ber-TKDN, Pak, atau punya TKDN tapi kecil, ya seperti itu. Ya sudah bersaing ya, alhamdulillah. Dan ini memang tujuannya adalah untuk menarik investor untuk bikin pabrik di Indonesia. Pasal 67, apa perubahannya? Pasal 67 ini merubah mengenai preferensi harga. Ya, ini perubahannya itu di preferensi harga. Ini pasal 67 ya, ini belum saya kuningan nih. Kuningan dulu. Oke. Nah, jadi ini ditambahkan syarat baru agar preferensi harga itu dapat diberlakukan. Ya, di 67 ayat 2 ini yaitu pengadaan barang jasa tersebut harus memiliki TKDN paling sedikit 20%, syarat nilai HPS paling sedikit di atas 1 miliar itu tetap berlaku. Jadi preferensi harga gini itu hanya diberikan pada pengadaan barang jasa yang memenuhi kedua kriteria itu, dua-duanya, ya, yaitu apa? Nilai HPS di atas 1M dan memiliki TKDN paling sedikit 20%. Ya, ini nilai HPS di atas 1M dan memiliki TKDN di atas 25%. Ya, sebenarnya bagian-bagian yang lain itu hanya tetap sama ya, tidak terjadi perubahan yang mendasar ya. Pasal 68. Nah, ini aspek keberlanjutan. Ini apa yang berubah di pasal 68? Kita lihat pasal 68. Pasal 68 ini panjang ya pasal yang tentang preferensi harga tadi ini. Nah, ini pasal 68 ini aspek keberlanjutan apa yang berubah? Jadi di ayat 2 itu terletak di huruf A nih perubahannya. Aspek ekonomi dari pengadaan berkelanjutan itu diperluas aspek ekonomi itu, yaitu diperluas definisinya untuk tidak hanya meliputi biaya produksi, tapi juga memberikan kesempatan pada UMKK lagi ya. Berapa sering disebutkan ya, UMKK itu termasuk aspek yang harus dipertimbangkan untuk aspek keberlanjutan dari aspek ekonomi di ayat 2. Ya, keren kan, Ibu ya? Iya. Aspek keberlanjutan, aspek sosial, aspek aspek-aspek yang dituangkan ya. Nah ini, Bapak Ibu, luar biasa nih UMKK nih lo ya, keren loh. Jadi ini harus diakui UMKK ini dimanjakan banget ya di Perpres 46 2025 ini ya. Disebutnya kewajibannya itu berkali-kali soalnya. Ya sekali lagi moga-moga ini tidak terus diartikan nanti belanjanya lewat bendera ya, bikinlah bendera-bendera baru gitu ya. Ya gitu ya tergantung jadi harus dilihat dulu kemampuan pasar ya karena tidak semua produk barang jasa yang dibutuhkan pemerintah itu bisa dipenuhi secara rantai pasok ya secara rantai pasok kalau secara proyek waduh Pak kalau ngomong bendera-bendera itu Pak apapun proyek iya aja dia orang juga nyari proyek ya kan nah, nanti barulah nyari dia rekanan makanya muncul istilah rekanan ya gitu kemudian di huruf B ada di aspek sosial ya dan aspek lingkungan di ayat 2 serta ayat 1 serta ayat 1 dan ayat 3 dari pasal 68 ini tidak bisa mengalami perubahan ya. Dan jadi tidak nanti perubahannya itu terletak di sininya ini ya di huruf A ini ya bahwa ini ditambahkan tidak hanya meliputi biaya produksi tapi juga memberikan kesempatan kepada usaha mikro ya. Jadi perubahannya di sini. Ini yang berubah di apa namanya? Di pasal 68.
Oke, ini pasal uh, apa namanya pasal 68 kuncinya dari di situ. Oke, kita lihat lagi di pasal selanjutnya ya, yaitu pasal 70. Nah, ini dia. Pasal 70. Ini apa yang berubah nih? Lingkup pengadaan secara elektronik. Ya, lingkup pengadaan secara elektronik. Nah, perubahannya di ayat 1 pasal 70 yang baru ya. Yang kontennya itu sebenarnya berasal dari pasal 71 yang lama ini. Jadi ini terjadi pergeseran nomor ya ini ya, pasal ya. Terjadi perubahan redaksi dari awalnya itu ruang lingkup SPSE terdiri atas menjadi ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik terdiri atas. Jadi kalimatnya bukan lagi ruang lingkup SPSE, tapi ruang lingkup sistem pengadaan secara elektronik alias podo wae hanya dipanjangin saja ya. Ini penyesuaian terminologi ya dari SPSE menjadi sistem pengadaan secara elektronik. Ya, perlu dicatat bahwa pengaturan mengenai e-marketplace yang sebelumnya berada di pasal 70 yang lama, itu tampaknya kini sudah direstrukturisasi ya, dan sebagian masuk ke pasal 69 ya, dalam Perpres 46 ini. Jadi perubahannya pada pasal 70 dan sekitarnya dalam Perpres 46 itu mencakup apa aja? Pemindahan konten pasal 71 lama ke pasal 70, perubahan redaksi, pada ayat 1 dari konten pindahkan dan restrukturisasi dan pemindahan sebagian konten 70 lama ke pasal 69. Itu kurang lebih kalau kita membandingkan pasal 71 ini ya setelah dianalisis itu begitu teman-teman ya. Di pasal 71 ini konten-kontennya dipindah-pindahkan. Ini pasal 71. Oke, kemudian pasal 71. Ini pasal 70 sudah ya, perubahannya di situ. Pasal 70 seperti yang sudah dituangkan di sini ya. Ini ruang lingkup SPSE itu tadi ya. Memindahkan saja kok ini, teman-teman ya. Seperti yang dijelaskan di bold kuning tadi. Pasal 71 nih, 71 73 ini bacanya harus komprehensif ya. Karena di sini ada tambahan pasal ya. Masih tetap ruang lingkup SPSE ya. Di mana saya singkat saja perubahannya apa di pasal 71 ini adalah terjadi pergeseran konten pasal 71. Konten lama berpindah ke pasal 70 seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, pasal 71 ini baru berisi pengaturan yang lebih fokus pada loka pasar atau e-marketplace dan perannya dalam menyediakan katalog elektronik serta meluaskan pihak-pihak yang dapat bekerja sama dengan LKPP dalam pengembangannya. Ini dengan menambahkan institusi lainnya asosiasi perkumpulan. Ini pasal 71. Tuh, ini pasal 71 pengadaan bahasa saya dilaksanakan dengan memanfaatkan loka pasar, tuh, e-marketplace. Nah, loka pasar, pengadaan berasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi KLPD dan penyedia berupa katalog elektronik. Dan LKPP mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan loka pasar e-marketplace. Ya, dalam rangka eh, pengembangan dan pengelolaan loka pasar e-marketplace ini, LKPP dapat bekerjasama dengan instansi-instansi terkait, termasuk juga institusi lainnya tadi. Ya, ini eh, memberikan penegasan yang tadi dan kita masih terus terang mencari ya terkait dengan nasibnya tuku daring ini masuk di bayangan saya adalah terminologi tuku daring itu ya katalog elektronik ini juga e-marketplace gitu ya. Kalau enggak terus itu bagaimana nasibnya berapa 60-an itu ya website marketplace tuku daring sebenarnya saya lebih senang belanja lewat tuku daring ya. Karena pasarnya lebih real, harganya lebih pasar benar gitu ya. Orang online, online shop bener gitu ya. Permainan itu susah kalau di marketplace gitu ya, lebih susah, gitu. Lebih mudah di katalog kalau ngomong permainan harga dan layanan. Tapi kalau marketplace ya Bapak Ibu ya, karena mereka target pasarnya bukan cuma pemerintah kan gitu. Tapi malah hilang di sini moga-moga bukan hilang tapi terminologinya digabung ya. Tapi kalau hilang beneran ya, ya kita sedih sekali kenapa begitu ya gitu ya. Karena memang itu benar-benar pasar yang lebih bagus saat ini ya. Bahkan ketika kemarin katalog itu susah dibayar, itu kita
Ini yang menyelamatkan gitu ya. Nah, ini pasal 72. Nah, ini pasal 72 ini apa perubahannya? Pasal 72 baru ini memperjelas definisi katalog, yaitu meluaskan entitas pengelola, menambahkan institusi lainnya, dan menambahkan mekanisme baru terkait evaluasi produk impor di katalog. Jadi menambahkan payung hukum produk impor itu dievaluasi sebelum masuk di katalog ya. Ini ya dalam pengelolaan katalog elektronik, Kementerian Lembaga Teknis dapat menilai dan memberikan rekomendasi penghentian dalam sistem transaksi e-processing terhadap produk impor yang memiliki substitusi produk dalam negeri. Ketentuan lebih lanjut dengan Perlem ya. Ini pasal pasal 72-nya ini ya. Dukungan kantor elektronik dilaksanakan oleh LKPP dan seterusnya. Kantor elektronik merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang jasa, penyedia, dan pelaksana swakelola. Jadi ini sudah menegaskan yang saya sempat bertanya-tanya di VT yang pertama ya. Ini berarti katalog itu isinya juga pelaksana swakelola juga gitu ya. Jadi kampus itu bisa nawarin bahkan satker-satker BLU, satker PNBP itu bisa nih dagangan di katalog nih. Nah ini sudah jelas nih katalog itu merupakan platform elektronik yang memuat informasi barang jasa, harga, penyedia, atau pelaksana swakelola. Jadi nggak punya penyedia tok yang ada di katalog elektronik. Pelaksana swakelola itu juga ada di katalog elektronik, bisa jualan ya. Keren sekali ya, dan atau informasi lainnya. Waduh, ini. Ya, inilah Bapak Ibu ya, luar biasa. Ini cuma termasuk kejutan ya bagi saya ya, karena bayangan kami selama ini ya katalog itu isinya ya pelaku usaha. Sekarang yang bisa berjualan di katalog itu bukan cuma pelaku usaha ya, jadi sektor-sektor industri kreatif yang bukan berstatus pelaku usaha itu bisa jualan ya sekarang ya, yang mereka statusnya itu ormas, pokmas itu ya. Bahkan kampus-kampus itu bisa jualan itu ya. Bisa jualan di katalog-katalog ini, pelaksana swakelola ini ya. Keren ini, keren. Oke, ini ya pasal 72 itu perubahan di situ. Pasal 72A. Nah, ini pasal 72A ini ketentuan spesifik mengenai toko daring. Ini benar-benar sudah nggak ada pengaturan terkait toko daring itu diintegrasikan ke pasal lain ya. Yaitu di pasal 71 tadi loka pasar tadi dianggap satu, yaitu pemahaman saya juga begitu ya. Jadi sebenarnya saya tuliskan di sini ya pengadaan barang jasa elektronik itu dengan memanfaatkan loka pasar ya, loka pasar atau e-marketplace ini ya termasuk toko daring. Jadi teman-teman di pelaku usaha toko daring nggak perlu khawatir ya, karena bukan dihilangkan istilahnya bukan dihilangkan tapi ya melebur saja di marketplace saja gitu ya, MBIS Market, Indo Trading, Jago apa gratis ongkir, Bali Mall, Bebeli, waduh banyak sekali ya, Siplah gitu ya, ada 6 bulan lebih kalau nggak salah itu ya, itu melebur ya dianggap sebagai marketplace lokal pasar ya gitu. Marketplace pengadaan menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi kementerian lembaga pemerintah daerah dan berupa katalog elektronik. Jadi mengartikan katalog elektronik itu jangan mesti katalog elektronik versi 6. Kalau itu kan standar yang dibuat oleh LKPP. Kan ini juga nggak ngomong katalog elektronik versi 6 ya. Katalog. Jadi kalau barang jasa di Membis Market, di Indo Trading, di Ayo Klik, apa di Bali Mall ya, itu itu kan juga katalog elektronik sama ya. Ya, barang-barang yang kita lihat di Shopee, Tokopedia itu juga katalog elektronik sama gitu ya. Ya, pemahaman saya seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak dihilangkan ya, tapi dilebur jadi satu. Ya, beli biasa aja tetap ya. Itu ini pasal 72A kode daring itu yang sebelumnya eh, mengatur toko daring ya pasal 72A itu hilang ya. Pasal 72B 72B ini penambahan pasal baru yang memperluas akses dan penggunaan katalog elektronik oleh pihak di luar lingkungan pemerintah pusat dan daerah termasuk pemerintah desa. Jadi itu pasal 72B-nya ini ya katalog elektronik ini bisa digunakan oleh instansi, institusi, pelaku usaha, kelompok masyarakat, orang perorangan di luar.
kementerian, lembaga, pemerintah desa. Jadi orang biasa, teman-teman seperti masyarakat umum itu bisa belanja di katalog elektronik ya. Ini termasuk good news ya, jadi supaya juga tidak tergantung pasar-pasar di katalog itu nggak tergantung sama pemerintah saja ya. Ya, dengan pemerintah ya itu tadi ya, kalau belanja dengan pemerintah ujung-ujungnya minta fee ya. Guyon ya. Kebiasaan korupsi kita ini luar biasa ya. Apalagi kalau yang volumenya banyak itu sudah gatal aja kalau sudah pembayaran gitu ya. Menjaga nih gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kalau pelaku usaha itu bertransaksi bukan dengan pemerintah, itu rasa-rasanya praktek-praktek seperti itu ya ya bisa dikatakan enggak lah ya profesional sekali. Jadi ini memperluas ya 72B ini ya ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kartu elektronik oleh instansi dan itu nanti ada diatur sendiri oleh peraturan LKPP. Jadi PR-nya banyak sekali ya ini ya terkait dengan ini. Nanti kami akan berikan masukan-masukan apa-apa aja yang di-PR-kan dari Perpres ini. Kami sudah catat ya, dan ini kan sudah tertuang di pasal 91 kalau nggak salah ya. Apa-apa yang dicatat apa-apa yang di-PR-kan kepada LKPP untuk diturunkan dari Perpres ini. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, kita potong dulu bagian yang kedua ini dari 61 sampai 72B tadi. Lanjutnya nanti kita akan lanjutkan di pasal 74 ya ke bawah yang merupakan pasal yang seru karena berbicara mengenai sumber daya manusia pengadaan ya, sumber daya manusia pengadaan. Oke. Rekan-rekan semuanya, itulah di bagian yang kedua yang lebih banyak berbicara mengenai dari pasal 61 pengecualian-pengecualian tadi, kemudian sampai dengan pasal yang 61 tadi ya pengecualian, kemudian perubahan pergeseran-pergeseran tentang pengadaan pengadaan internasional dana hibah, ya, kemudian pergeseran di pasal 64 itu ya PPJ desa diberikan payung hukum di PPJ desa. Eh, Kemudian juga penggunaan produk dalam negeri pasal 66 ya, pasal 67 dan 68 berkelanjutan 70 71 yang terkait dengan ruang lingkup SPSE. Oke, kita akan lanjutkan nanti di pasal 74 ke bawah sumber daya sampai bagian terakhir. Sukses dan semuanya belajar lagi semoga telah ini bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk bisa lebih mudah memahami ini dan materi-materi yang lainnya ya sudah disediakan di dalam VT-nya ya sudah kami buka juga ya saya share yang VT yang pertama sudah kami share ya. Nah, seperti ini nanti di VT-VT yang lain juga akan sama isinya di bagian deskripsi. Coba ini ya di sini nih. Ini nanti ada di sini. Silahkan tinggal di download saja ini perpresnya. Kemudian ini file telaah yang tadi kita bahas. Kemudian ini mind map-nya. Kemudian kita tambahkan dengan PPT. Ada PPT-nya nanti ya. Ya, ini akan memudahkan. Ini sekali lagi adalah versi saya sendiri ya, tidak bukan versi LKPP. Insya Allah ini akan memudahkan akan semua untuk mempelajari. Manakala ada sekali lagi, manakala ada perbedaan penafsiran, maka ikutilah kata-kata LKPP, bukan kata-kata saya. Oke, selalu jaga integritas.